Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya mengambil tema Adakah padamu makanan? Dalam Lukas 24 ayat 41 sampai dengan 43 mengatakan, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudara-saudari, kedua bagian ayat Alkitab di atas merupakan catatan kisah Tuhan Yesus Kristus setelah bangkit dari kematian. Orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah Tuhan sendiri, sedang yang ditanya adalah murid-muridnya. Maksud dari pertanyaannya adalah sama, yaitu, apakah mereka mempunyai makanan? Injil Lukas pasal 24 mengatakan, mereka ada makanan, tetapi Yohanes pasal 21 mengatakan mereka tidak ada makanan. Mengapa murid-murid yang berada di dalam rumah mempunyai ikan? Mengapa mereka yang di laut malah tidak mempunyai ikan? Dalam Lukas 24 ayat 49 mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudari, di sini kita dapat melihat satu perkara bahwa Tuhan menghendaki mereka menantikan turunnya Roh Kudus di dalam kota. Rumah adalah tempat di mana seharusnya mereka ada. Karena itu, di sana masih ada sedikit ikan. Mereka tidak mengenal perihal kebangkitan Tuhan. Akan tetapi, mereka malah pergi ke laut memukat ikan. Bermaksud kembali kepada pekerjaan mereka yang semula. Tetapi, akhirnya sepotong ikan goreng pun mereka tidak punya. Berjerih lelah menurut kemauan sendiri akan mengakibatkan orang tidak memiliki seekor ikan pun. Bahkan dirinya sendiri tidak kenyang dan puas. Tetapi, jika seorang sadar bahwa dirinya sudah mengingkari Allah, tidak akan memuaskan hatinya, lalu meletakkan segala yang lampau, serta menghentikan langkah kakinya yang salah. Ketika itu, meskipun tidak mempunyai apa-apa untuk Tuhan, namun Tuhan akan memberikan banyak kepadanya. Meskipun dia tidak memiliki apa-apa untuk Tuhan, tetapi dalam keadaan demikian, Tuhan mempunyai ikan dan roti yang disediakan baginya untuk mengenyangkannya. Jadi saudara-saudari, walaupun kita tidak baik, tetapi Ia mempunyai karunia. Dia akan mengaruniakan, memuaskan, dan menghibur kita. Jika hari ini kita mempunyai sedikit untuk Tuhan, hendaklah kita berikan kepadanya. Sekalipun hanya memiliki karunia yang kecil, kita harus memberikan kepada Tuhan. Kalau hari ini kita tidak mempunyai apa-apa untuk Tuhan, kita pun harus merasa puas atas karunia-Nya. Karena hanya Dialah sang pemilik suplai yang kaya limpah untuk diberikan kepada kita. Saudara-saudari, marilah kita memberikan sepotong ikan goreng kita kepada Tuhan, supaya Tuhan dipuaskan. Dan marilah kita menerima ikan dan roti dari Tuhan, supaya kita dipuaskan. Semoga kita bisa memuaskan Tuhan, dan Tuhan juga memuaskan kita.